antum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa waqtul akhirati yasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Itu kalau tidak salah surat Al-Isra. Di sana dikatakan kata Allah, ketika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali ke kamu. Ketika kamu berbuat asa'tum falaha, ketika kamu berbuat kesalahan, kejelekan, kemaksiatan, maka itu akan kembali kepada kita. Peribahasa orang Arab mengatakan man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik hasil. Ya. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik hasil. Kalau kita menanam kebaikan, kita menanam kesolehan, ya, kita menanam sedekah, infak di mana-mana, wakaf semuanya, maka dipastikan semua itu akan kembali kepada kita. Apakah kita mau disebut orang yang siddiq? Ayo disebut orang siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu artinya percaya dan meyakini akan sesuatu. Percaya dan meyakini akan firman Allah Subhanahu wa taala, akan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukti bahwa bapak dan ibu beriman, bukti bahwa bapak dan ibu punya sifat siddiq adalah bapak dan ibu berani meninggalkan tanah air, berani menghadapi resiko, berani meninggalkan zona kenyamanan untuk datang ke sini. Kita diatur, mana enak diatur sama saya, diatur sama aturan hotel, diatur sama aturan penerbangan, diatur sama askar. Ulukan dia si asur, ulu pakai ihram, selesai. Ruh ente haji, ruh ente haji. Tiap hari kita dengar kalimat itu, betul tidak? Haji ruh, haji ruh, haji ruh ente ruh, ente huna, les ente haram, hurma. Setiap hari kita dengar itu, betul tidak? Kalau antum paham, gak enak itu kita dengar lagi. Masa di depan Ka'bah masih ada orang marah-marah? Masa di tempat yang mulia orang masih tapi memang kalau nggak gitu dia nggak bisa bergerak. Sedikit saya bercerita, kemarin ada saudara kita 7 orang request, mohon maaf kita kemarin meninggalkan yang lain, Baif. Ada satu kisah menarik dari seorang Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, sahabat Nabi yang Allah berikan kelebihan. Apa kelebihannya? Hafal Al-Quran di usia remaja, hafal ribuan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan jelas. Di akhir hayatnya beliau berpikir tidak mungkin cinta akan bersatu dengan kedengkian, dengan kotoran. Buktinya, beliau sangat mencintai Ka'bah, beliau sangat mencintai Masjidil Haram. Tapi dia berpikir tidak mungkin di waktu yang sama saya harus sholat di Ka'bah, mencintai Ka'bah, tapi di sisi lain saya harus maaf, harus pup, harus BAB, harus di sekitar Ka'bah. Kepikiran kita enggak? Kepikiran kita enggak? Orang sebersih itu hatinya, orang semulia itu menghormati Ka'bah. Kita baru-baru bikin ke sana kan? Ka'bah, tawaf, ngaji, pulang ke hotel, ya udah. Terus keluar lagi ke sana, harus kembali ke Garut, harus kembali ke Bandung, harus kembali ke Depok. Ya kita ya di hotel. Ya tidak jadi masalah memang. Tapi kita perlu belajar dari sosok Abdullah bin Abbas yang begitu mencintainya dan di satu waktu tidak mau menyakiti. Jadi cinta dan rasa sayang tidak boleh bersatu. Cintai harus sayang. Bapak sayang ibu sampai akhir. Ibu juga sama. Cintai bapak sampai akhir. Jangan ternodai, jangan tersakiti. Ini bapak rahimahullah. Kembali lagi. Keimanan, rasa siddiq yang kita miliki sehingga kita datang ke sini, termasuk subuh-subuh kita bangunkan, kita tawaf, saya suruh doa lagi, saya suruh doa lagi. Itu semua akan sia-sia jikalau tanpa ada keikhlasan. Tanpa ada keikhlasan.
Kita meyakini enggak? Ternyata iman atau kita termasuk orang yang siddiq, yang mempercayai iman itu 3 syarat. Mengimani alias meyakini, memahami apa tujuan tawaf, apa tujuan sa'i. Oh, ternyata ini adalah bentuk penghambaan aku kepada Allah. Aku keliling tawaf, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula. Bentuk pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah. Bahwa kita ini kerdil, kecil. Ada kekuatan yang lebih. Siapa? Allah. Makanya Allah senang kalau kita puji. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita puji yang punya kepujaan Allah. Kita puji yang pantas itu, yang maha memuji siapa? Allah. Meyakini, mengimani, memahami bahwa doa yang kita panjatkan itu adalah yang baik-baik. Ada di antara kita yang berdoa tidak baik. Barangkali punya saingan bisnis, barangkali punya saingan untuk mendapatkan seseorang, barangkali punya siapa? Al-Asyia. Wah, ini doakan, wah balik, wah lulus, hancur usaha. Ada yang istighfar. Istighfar haram, nggak boleh. Meyakini bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah harus betul-betul baik, tawaf kita baik, tujuan kita baik, dan yang paling ketiga syarat dari para as-siddiq, iman itu adalah kita mengamalkan. Dan ini paling jelas kepada tawaf jelas, ada Ka'bahnya, doanya sudah diajarkan, dipahami bersama-sama. Bisa nggak kita nanti pulang ke rumah? Penghambaan kita diteruskan. Ketika bapak ibu sedang sibuk dengan pekerjaan, ibu sedang nonton televisi, ibu sedang sibuk dengan HP-nya. Oh, setengah 12 siap-siap. Oh, jam 5 mau maghrib. Oh, jam 3 kemarin juga kita di Mekah ngapain? Ustaz, ada nggak tawaf sunat? Nampak itu, keren itu. Ustaz, ada tawaf sunat, hebat. Lanjutkan. Jam 3 baru ngapain? Pengabdian kita kepada Allah. Apa? Tahajud. Apa? Berdoa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmud. Ini salah satu kunci supaya bapak ini belajar dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajud. Arifah, pemuda. Yang tua ngomong. Pemuda harus, yang tua sama harus. Ya. Nah, asa ayyab'ataka rabbuka maqam tempat yang sangat apa itu? Tahajud. Pulang ke rumah pasti hari pertama, hari kedua jet lag, aduh lihat, capek, ngantuk, batuk, demam. Aneh itu. Pulang umrah itu. Selanjutnya, ya Allah rindu Ka'bah. Ya Allah, itu biasa rindu. Ya Allah Ustaz rindu, ya Allah Ustaz rindu. Saminggu, minggu kedua, minggu ketiga harus lapor, normal lagi, biasa deh. Ini pertanyaan. Ini pengalaman, coba cek di HP saya. Berapa puluh grup umroh? Paling lama sebulan. Ustaz rindu Ka'bah, Ustaz rindu tawaf bareng, Ustaz rindu kita tawaf lagi. Insya Allah hari bebarengan. Selasa yang kewujud, beberapa di sini yang pernah ngobrol dengan saya, gabung lagi dengan saya. Ya Allah besok lusa, doa dari ya Allah, dan berikan dia mau datang lagi ke sini dengan saya dan suaminya. Ada yang lebih bisik, Ustaz boleh nggak dengan suami saya? Boleh. Ustaz boleh nggak dengan siapa-siapa? Boleh. Biasanya sebulan, lap grup saya, aktivitas normal. Itu tantangan kita. Pak Ahmad kerja mau azan wayah tinggalkan Hampura Dunungan.